Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi salaha syar'uhu li jami'il masail wan nawazil. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyyil ladzi tanazzaha 'anil radha'il wa 'ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihil mahdiyyin al-afadhil wa ba'du. فاللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. كيف حالكن أيتها الطالبات؟ نسأل الله أن يرزقنا نعمة الصحة وهي النعمة العظيمة. آمين آمين. وقبل أن نبدأ دراستنا أحييكم بتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال تقبل يا كريم. Berhubung kita selesai telah melakukan salat Idul Adha, Ustazah mengucapkan kepada antunna, taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal, taqabbal ya karim. Nastamir dirasatana fi al-qawaid al-arba'ah. Wa qad akhadna sabiqan madza? Wa at-tawassul معنى التوسل وأنواع التوسل في اللقاء الماضي، صحيح؟ وقبل أن نراجع دراستنا لنقرأ قول المؤلف رحمه الله تعالى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. نعم، قول المؤلف أسأل الله الكريم رب العرش العظيم هذا من نوع التوسل. لقد بينا سابقا معنى التوسل وكذلك أنواع التوسل، أليس كذلك؟ Mu'allif di sini membuka karangan beliau dengan salah satu bentuk tawassul. As'alullah al-karim rabbal arsyil azim. Dan sedangkan tawassul, ta'rif tawassul sudah kita sebutkan pada pertemuan yang kemarin. Wa huwa madza? Ma yutaqarrab bihi ila Allah min fi'li at-ta'at wa tarkil manhiyat wa anwa'ut tawassul minhu masyru'un wa minhu mamnu'un wa qad bayyana sabiqan ma huwa at-tawassul al-masyru'. Sahih? At-tawassul al-masyru' salasatu anwa'. وهو ماذا؟ التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، حيث أن الله حثنا لأن ندعو الله بأسمائه الحسنى لقوله تعالى في محكم تنزيله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Dan Allah menganjurkan kita ketika kita berdoa yaitu dengan menyebut nama Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala, dan itu salah satu bentuk tawassul, yaitu bertawassul kepada Allah dengan Asmaul Husnanya dan sifatnya yang tinggi. Yang kedua, atawassul ila Allah taala bi amalin salihah, seperti kisah seorang pemuda yang terperangkap di dalam gua, mereka bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan perbuatan-perbuatan yang terpuji, perbuatan yang soleh, kebaikan-kebaikan mereka, agar doa mereka dikabulkan dengan cepat. Ya.
Itu tawassul yang kedua. Dan tawassul yang ketiga yaitu at-tawassul ila Allah Subhanahu wa taala bidu'ai akhihil mu'min lahu. Wa hadza min anwa'it tawassul al-masyru'. ثم نمضي إلى دراستنا في هذا اليوم وهو ماذا؟ التوسل الممنوع. Sekarang untuk pertemuan kali ini kita akan membahas at-tawassul al-mamnu'. لنعرف ما هو التوسل الممنوع. التوسل الممنوع هو تقرب العبد إلى الله تعالى بعمل مخالف لكتابه مخالف لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Nah, kenapa tawassul ini dilarang? Karena dia menyelisihi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyelisihi apa-apa yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak ada ajaran dari Islam, sehingga tawassul ini mamnu', dilarang. Misal dzalika ma huwa al-misal fi tawassul al-mamnu' an yatawassal al-'abdu ila Allah Ta'ala bi sanamin aw yatawassal bi dzati syakhsin min al-ashkhas, yaitu seorang bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala akan tapi melalui perantara. Misalnya perantara patung. Begitu juga dengan kedudukan. Dia berdoa kepada Allah dengan menyebutkan kedudukan seseorang, misalnya ya Rob, aku mohon kepadamu dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sudah wafat. Itu tidak boleh ya. Bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara-perantara yang dilarang. Ini hukmuhu haram. Kemudian kita lanjutkan min qaulihil muallif madza as'alullah al-karim rabbal arsyil azim rabbal arsyil azim. Al-arsyu alimna anna al-arsya huwa makhluqullah subhanahu wa ta'ala wa huwa al-kursi kursiyun azim wa a'zamul makhluqat wallahu fawqal arsy. Jadinya arsy itu makhluk ya, lakinnahu a'zamul makhluqat, ciptaan Allah yang paling agung, al-arsy. Wa huwa kursiyun azim. Linastamir qala al-muallif an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza batuliya sabara wa idza aznaba astaghfara. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. سبحان الله. هذا المؤلف هنا يجمع بين الإفادة وبين الدعاء للطالب. Mu'allif di sini berdoa kepada para penuntut ilmu. Subhanallah. Wa hadha ad-du'a jamil jiddan. Yanbaghi ينبغي لنا أن نحفظ هذا الدعاء حيث اجتمع هذه الأنواع الثلاث، هذه الخصال الثلاث. ماذا؟ أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. هذه الخصال الثلاث عنوان السعادة. إذا حرصنا على هذه الخصال فقد
tammat sa'adatuna, kamulat sa'adatuna. Hal tafhamna? Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Yaj'alaka, sehingga Allah menjadikan kita, yaitu ketika kita diberi, kita bersyukur. Idza u'tiya syakara, jika diberi dia bersyukur. Wa idza batuliya sabara, ketika diuji dia bersabar. Wa idza adnaba astaghfara, dan ketika dia melakukan kesalahan dia beristighfar. Subhanallah. Ini merupakan komponen kebahagiaan. Seorang akan bahagia, kebahagiaannya akan sempurna jika dia memiliki 3 komponen tersebut. Yaitu apa? Ketika kita diberi, kita itu bersyukur. Dan ketika kita diuji, kita bersabar. Dan ketika kita melakukan kesalahan, kita beristighfar. Subhanallah. Wa hadza huwa sya'nul mu'min. Inilah seharusnya yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Idza u'tiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adnaba astaghfara. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Mada? Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara, fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara, fakana khairan lah." Bagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa hadza huwal wajib 'alal mu'min an yashkurallah 'inda ar-rafa' wa kadzalika 'inda an-ni'am min as-sihhah aw al-'afiyah. Inilah yang wajib dilakukan oleh setiap orang mukmin, yaitu bersyukur kepada Allah, senantiasa bersyukur kepada Allah ketika diberikan sebuah kenikmatan seperti kesehatan. Alhamdulillah, ya. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, namun kita diberikan nikmat yang begitu besar ini, nikmat kesehatan. Alhamdulillah, sehingga kita bisa menuntut ilmu walaupun jarak jauh. Kemudian dan di antara halatul insan indama yusabu bil musibah 4 halat. Dan di antara orang-orang yang bersyukur ketika diuji, ada juga tingkatan-tingkatan orang ketika diuji. Ketika ditimpa sebuah musibah itu ada 4 keadaan. Yang pertama, at-tasakhut, ay an yatasakhatal mubtala imma biqalbihi aw bilisanihi aw bijawarihi. Nah, ini diantara keadaan-keadaan orang yang ditimpa musibah. An yatasakhat, yaghdab, imma biqalbihi aw bilisanihi aw bijawarihi. Itu dia marah ketika diuji, imma bil qalbi aw bil lisan aw bil jawarih. In kana bil qalbi masalan an yusi'a adh-dhann billahi. Misalnya di antara bentuk, di antara contoh seorang itu marah ketika diuji dengan hatinya, yaitu dia itu bersuudzon kepada Allah. Kenapa ditimpa musibah seperti ini misalnya? Au bilisanihi, seperti mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Au bijawarihi, orang yang ditimpa musibah terus marah dengan anggota badannya, misalnya dia memukul-mukul pipinya atau menyobek-nyobek kantungnya dan lain sebagainya. Wa halatul insan as-tsaniyah lamma asabathul musibah, madza? As-sabru 'ala al-musibah. As-sabru 'ala al-musibah ay an yahdisa nafsahu. Kaifa dzalika? Huwa yukrihul musibah wa la yuhibbuha wa la yuhibbu in waqa'at, lakin yusabbir nafsahu wa la yatahaddats bil lisan aw yaf'al bi jawarihi bima yuskhitullah.
Hal tafhamna? Nah, ini keadaan yang kedua ketika seorang itu ditimpa sebuah musibah. Mada? As-sabru, sabr. Kaifa dzalika? Yahbis nafsahu. Huwa yukrih hadhihi al-musibah. La yuhibbu hadhihi al-musibah. Wa la yuhibbu in waqa'at fi nafsihi hadhihi al-musibah. Lakin yuhawil bi an yusabbir nafsahu wa la yaghdab wa la yatahaddath bil lisan aw yaf'al bi jawarihi syai'an mimma yuskhitullah subhanahu wa ta'ala. Dia itu sabar, berusaha sabar walaupun dia tidak suka terhadap musibah tersebut. Dia itu berusaha sabar dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, baik secara lisan maupun dengan hatinya, yang mana perbuatan tersebut mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wal halah ats-tsalitsah halatul insan indama yusabu bil musibah, madza ar-ridha, an yakuna al-insan munsyarihan sadruhu bihadhihi al-musibah wa yarda biha ridhaan taman. Subhanallah, ditimpa sebuah musibah, lakinna hadzal mar'u madza yansyarih sadrahu, dia menerima dengan lapang dada hadhil musibah. Nah, ini keadaan orang yang ketiga, subhanallah tingkatannya. Dan tingkatan yang terakhir itu asyukru, ay yashkurullah ala ma asabahu. Subhanallah, ditimpa sebuah musibah, akan tetapi dia itu bersyukur terhadap apa yang menimpanya. Ini merupakan tingkatan yang paling mulia. Kama fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qudwatuna lamma batalahu Allah subhanahu wa ta'ala qala madza alhamdulillahi ala kulli halin. Karena Nabi tahu ada hikmah di antara terjadinya musibah tersebut, maka beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang menimpanya. Wa bihadza intahaina min syarhi qaulil muallif As'alullah al-karim Rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza batuliya sabara wa idza adhnaba astaghfara fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah. Thumma fil liqa' al-ati insyaallah sanadkhul fi qaulil muallif i'lam arsyadakallahu li ta'atihi anna al-hanifiyyah millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din. Thumma nadkhul ila al-qawa'id al-arba'. Idza aradtunna as-su'al fala tatafaddalna bi an tursilnani ar-risalah abra WhatsApp atau Telegram. Saantazir. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau ada yang belum difahami, silahkan bertanya baik melalui WhatsApp ataupun Telegram. Sudah tunggu. Nah, jangan malu bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Linahtatim hadzal liqa' بالدعاء كفرة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.